Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel otome game volume yang kelima. Dalam part kali ini cerita pun lebih berfokus kepada Leon dan lika-liku dari sang pendeta, yaitu Noel. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu kalau Angie dan Livia itu sengaja datang ke Alzur untuk memastikan kalau Leon itu selingkuh atau tidak. Dan kita juga diperlihatkan kalau Noel itu telah mendapatkan mark seorang pendeta dari pohon suci. Sedangkan Leon itu telah mendapatkan mark seorang pelindung terlebih dahulu dari pohon suci. Dikatakan kalau orang yang memiliki mark pendeta dan pelindung itu telah memiliki ikatan yang kuat, termasuk dalam hal percintaan. Tapi sayangnya Noel itu langsung sakit hati ketika mengetahui fakta kalau Leon itu telah memiliki dua tunangan. Alhasil, Noel pun langsung pulang ke apartemennya dan menangis di dalam kamarnya. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari karakter Leon, Angie, dan Livia. Di sini mereka sedang minum teh bersama. Berhubung mereka itu sudah lama tidak melakukannya bertiga, Angie pun langsung meminum teh yang Leon sudah sediakan. Angie juga merasakan nostalgia dari enaknya teh buatan Leon itu. Tapi kemudian, mereka pun sedikit mengobrol kalau saat ini Leon itu telah dipanggil oleh Yang Mulia Roland untuk kembali ke kerajaan Holford. Mendengar hal itu, Leon pun sangat terkejut karena pastinya Raja Mesum itu akan berbuat sesuatu yang aneh karena memintanya kembali. Lalu Leon pun berkata kalau agak aneh rasanya ketika mereka semua diminta kembali walaupun pembelajaran di Alzur ini masih belum selesai. Mendengar perkataan dari Leon, Angie pun segera meluruskannya kalau hanya Leon lah yang diminta kembali. Sedangkan Mary dan yang lainnya itu akan tetap di sini. Mendengar hal itu, Leon pun terkejut lagi dan berkata dalam hatinya kalau ia benar-benar curiga Roland itu memintanya kembali sendirian. Kemudian Angie pun berkata lagi kalau Ratu Melin juga memerintahkan hal yang sama, karena sepertinya kerajaan Holford itu akan membicarakan mengenai pergerakan yang dibuat oleh Alzur. Di sini secara refleks, Leon pun mengatakan jadi Melin mengatakan hal yang sama juga ya. Tapi ia pun sadar dan mengkoreksi kata-katanya itu. Mendengar Leon yang menyebut Ratu Melin dengan namanya saja, membuat Angie dan Livia pun cemberut. Nampaknya kedua tunangan Leon ini juga sudah curiga kalau Leon itu sedikit memiliki hubungan yang spesial dengan ratu dari kerajaan Holford itu. Namun Leon pun segera mengalihkan topik pembicaraan mereka untuk melepas kecurigaan mereka. Tapi Livia pun berkata, kenapa Leon itu terlihat bahagia ketika mendengar Ratu Melin memintanya untuk kembali ke Holford. Mendengar perkataan itu, Leon pun berkata dalam hatinya karena dia itu imut, namun kata-kata itu tidak keluar dari mulut Leon. Lalu ia pun mencoba untuk menenangkan Livia. Di sini tak hanya Livia yang cemberut, Angie juga begitu. Angie pun memperhatikan sekitar Mansion Mary dan berkata kalau benarkah Leon itu tidak selingkuh dengan Mary meskipun kalian tinggal bersama. Mendengar hal itu, Leon pun langsung menjawab bahwa ia tidak mungkin berselingkuh dengan Mary, mengingat Mary itu adalah adiknya sendiri. Lalu Leon pun segera mengalihkan topik pembicaraan mereka lagi ke rencana berbelanja, karena nampaknya mereka bertiga itu harus kembali ke kerajaan Holford pada besok paginya. Jadi Leon pun berkata kalau ia akan menemani Livia dan Angie untuk berkeliling dan berbelanja oleh-oleh di sini. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Setelah berbelanja dan makan malam bersama, nampaknya Leon, Angie, dan Livia itu memilih tidur di Licorne. Karena memang nampaknya Angie dan Livia itu tidak ingin tidur satu atap dengan Mary dan Julius. Sementara itu, Mary pun masih meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan. Ia sudah mendengar kalau kakaknya itu akan kembali ke Holford besok pagi. Tapi masalahnya saat ini, ia itu ingin memberitahu Leon kalau uang yang Leon berikan kepadanya itu sudah habis sekarang. Karena Jill yang dengan tololnya malah menghabiskan uang mereka untuk membeli sekotak permen yang sangat mahal. Namun, karena Leon tidak ada di sini, jadi ia pun tidak bisa melakukan hal itu. Mary juga tidak mungkin menyusup ke Licorne untuk bertemu dengan Leon, karena Angie dan Livia pasti akan membunuhnya jika ia ketahuan menyusup ke sana. Di sini Claire pun mencoba untuk menenangkan Mary dan berbicara kepadanya kalau Leon itu sudah menitipkan sesuatu kepada Mary. Mendengar hal itu, Mary pun sempat senang dan mengira sesuatu yang dititipkan oleh Leon itu adalah uang. Namun ternyata sesuatu yang dititipkan itu adalah pesan kalau Mary itu jangan sampai berbuat masalah ketika dirinya tidak ada di Alzur.
Mendengar hal itu, Mary pun menangis dan berkata Oni-chan baka. Karena memang yang ia butuhkan saat ini bukanlah sebuah pesan, melainkan uang. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya Mary itu masih benar-benar bingung tentang apa yang harus ia lakukan ke depannya. Lalu Mary pun berkata, kalau ia masih belum tahu rumput jenis apakah yang bisa dimakan di sini. Mungkin jika ini adalah kampung halamannya di Holford, ia tahu semua jenis rumput liar yang dapat dimakan. Tapi ini adalah negeri asing. Ia tidak tahu jenis rumput manakah yang bisa dimakan. Jika ia sendirian yang terperangkap di negeri ini, maka ia bisa saja tidak makan dalam beberapa hari. Namun ia harus mengurus kelima pangeran manja itu. Dan 5 orang itu pasti tidak akan memakan rumput. Mendengar hal itu, Claire pun sangat kaget. Karena ia tidak menyangka kalau Mary itu sangat menyedihkan dan bersiap untuk memakan rumput liar karena tidak punya uang. Lalu, Claire pun berkata karena Mary itu memiliki darah seorang manusia era lama, maka ia sangat sayang kepada Mary. Kemudian, Claire pun mengeluarkan sekantong uang yang telah disediakan oleh Leon untuk Mary. Di sini Claire juga berkata kalau Leon itu sudah mengetahui kondisi Mary, jadi ia telah menyiapkan uang ini. Lalu, Claire juga akan tinggal di sini untuk menjaga Mary dan yang lainnya. Tapi ia pun berkata kalau jangan sampai Mary itu terlalu bergantung kepada dirinya. Karena memang bagaimanapun juga, Claire itu cuma familiar yang secara khusus dibuat untuk membantu laboratorium. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh Claire itu tidak sebanyak Luxon yang memang diciptakan khusus untuk berperang. Mendengar hal itu, Mary pun mengiyakannya dan memeluk sekantong uang itu. Ia juga berkata kalau kakaknya itu sangat memperhatikan dirinya. Namun di sini ada hal lain yang mengganggu Mary, yaitu soal Noel. Nampaknya, Claire juga sudah mengetahui tentang situasi dari Noel ini, terutama soal Noel yang merupakan tokoh utama dalam game seri kedua ini. Di sini Mary pun sedikit membicarakan Noel dengan Claire, tapi nampaknya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghibur Noel yang sedang patah hati itu. Lalu Mary pun bergumam, ia tidak pernah menyangka kalau Noel itu sampai memiliki perasaan kepada kakaknya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini Noel pun terbangun dari tidurnya dengan mata yang begitu sembab. Hal itu dikarenakan ia terus menangis semalaman. Bahkan Noel juga mengacak-acak rambutnya sendiri karena hal buruk yang telah menimpanya itu. Pokoknya di sini kondisi mental dan fisik dari Noel itu sedang sangat buruk. Melihat kondisi kakaknya itu, Layla pun mencoba bertanya tentang apa yang terjadi. Namun dengan senyuman yang agak pahit dan dipaksakan, Noel itu berkata kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi karena Layla itu ada saudara kembarnya, maka Layla pun tahu kalau kakak perempuannya itu sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Tidak, semua orang pasti akan tahu kalau Noel itu sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat serius, mengingat penampilan Noel yang seperti itu. Lalu Layla pun menyeduhkan secangkir kopi untuk kakaknya. Setelah itu Layla pun melihat kalau Noel itu sepertinya menyembunyikan sesuatu di tangannya saat ia mengambil cangkir kopi itu. Dan Layla pun menyadari kalau mark pendeta sudah terbentuk di tangan Noel. Melihat hal itu, Layla pun sangat senang, dan itu artinya Leon lah yang akan menjadi pelindung bagi Noel. Tapi di sini nampaknya Noel itu tidak sesenang Layla. Oke, jadi gini teman-teman, kalau orang yang punya mark pelindung dan mark pendeta itu ditakdirkan bersama. Nah, begitu juga dengan ibu dan ayah dari Noel dan Layla. Jadi sebenarnya ibu mereka itu sempat bertunangan dengan Albert, ayah dari Louis. Tapi sayangnya ibu mereka itu tidak memilih Albert sebagai pelindungnya. Ibu mereka itu lebih memilih suami dan pelindung yang tidak berasal dari 6 bangsawan agung. Dan karena kejadian itulah keluarga Lespines itu dihancurkan oleh Albert karena dendamnya. Hal itu juga yang menjadi alasan Noel itu sangat membenci keluarga Raoul. Nah, jadi karena legenda keluarga itulah yang menjadi patokan pemikiran Noel kalau suami masa depannya itu adalah Leon. Mendengar hal itu, nampaknya Layla pun cukup menyetujuinya kalau nantinya Leon akan menjadi suami dari kakaknya itu. Lagi pula Leon itu tidak terlihat seperti pria yang populer. Jadi mungkin ini adalah kesempatan emas bagi Leon. Dan tidak mungkin Leon itu menolak kakaknya. Namun secara perlahan Noel pun mulai menceritakan kalau Leon itu tidak bisa menjadi pelindung ataupun suaminya. Noel pun berkata kalau Leon itu sudah memiliki 2 tunangan. Mendengar hal itu, Layla pun sangat kaget. Karena ia tidak menyangka kalau Leon itu memiliki 2 tunangan sekaligus. Tapi bukankah kerajaan Holford itu memiliki prinsip kalau wanita lah yang berkuasa? Ia harus memastikan hal itu kepada Mary dan Leon.
Namun hari ini ia lebih memilih untuk menghibur dan menemani kakak perempuannya itu yang sedang patah hati. Sementara itu nampaknya Leon sudah kembali ke kerajaan Holford. Namun sebelum melapor ke istana, ia sempat mampir ke kampung halamannya dengan tujuan untuk memberikan oleh-oleh terutama kepada kakak perempuannya yaitu Jenna dan adik perempuannya yang bernama Finlay. Namun di sini Leon itu malah disambut dengan tuduhan berselingkuh oleh ayahnya. Tapi tentu saja Leon pun langsung menjelaskan semua hal yang terjadi di negara Alzer itu. Setelah itu Leon pun bergegas ke istana. Di sana seperti biasanya Leon itu sempat bertengkar dulu dengan Roland. Tapi pertemuan mereka kali ini berjalan dengan agak serius karena masalah politik besar yang menimpa Holford dan Alzer. Dan masalah ini juga berhubungan dengan kerajaan suci yang menjadi musuh utama bagi Holford yaitu kerajaan Rachel. Jadi di sini Merlin itu meminta Leon untuk menyelidiki tentang anak ke-6 bangsawan agung di Alzer yang masuk dalam akademi bersama Leon. Mendengar hal itu Leon pun mengiyakannya. Tapi di sini Roland pun sempat bertanya kenapa Leon itu sangat patuh kepada Merlin tapi tidak patuh kepada dirinya. Mendengar pertanyaan dari Roland, Leon pun berkata kalau sikap yang Merlin keluarkan itu memang seperti seorang ratu sungguhan. Jadi Leon pun menghormatinya. Namun sayangnya sikap Roland itu tidak mencerminkan seorang raja. Mendengar hal itu, para pejabat istana di sana pun membuat wajah kalau mereka sangat setuju dengan perkataan dari Leon. Panel cerita pun berpindah ke wilayah keluarganya Loic. Di sini ternyata ayahnya Loic itu udah punya dendam sama Albert selaku kepala keluarga dari Roald. Jadi dulunya keluarga Loic dan Roald itu memiliki kemampuan yang setara dan bisa dibilang mereka selalu bersaing untuk menjadi keluarga paling hebat di Alzer. Tapi semenjak keluarga Lespines itu diruntuhkan oleh Roald, maka keluarga Roald itu menjadi pemimpin di Alzer. Maka dengan terpaksa ayah Loic juga harus tunduk kepada Albert. Karena memang ia tidak bisa memberontak kepadanya. Namun baru-baru ini keputusan Albert untuk menerima permintaan Leon dan membiarkannya lepas tanpa perlawanan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ayahnya Loic. Ia pun mengatakan harusnya Albert itu lebih berpikir lagi sebelum menerima permintaan dari Leon itu. Di sini ayah Loic juga menghina keluarga Valfiel yang terlalu lemah sampai bisa dihajar habis-habisan oleh Leon. Nampaknya ayah Loic ini benar-benar kesal karena kejadian yang menimpa Alzer ini. Ia pun ingin membahas perbuatan Leon, tapi dia tidak berniat untuk membalaskan dendam demi keluarga Valfiel. Tapi, ia pun memikirkannya lagi. Jika saja ia bertarung sekarang dengan Leon, maka pastinya ia tidak akan selamat tanpa luka sedikit pun. Andai saja ia yang menjadi kepala keluarga Alzer, maka ia sudah pasti memutuskan hukuman kepada Leon. Kemudian salah satu dari pengawal di sana pun memberikan laporan kepada ayahnya Loic. Dalam laporan itu, ia menyebutkan kalau saat ini Loic itu sedang menguntit seorang gadis jelata. Mendengar hal itu, ayah Loic pun langsung marah dan berniat untuk menyeret anaknya yang sudah gila itu ke sini. Tapi pengawal itu pun terus membaca laporannya kalau kemungkinan besar gadis yang disukai oleh Loic itu ada hubungannya dengan keluarga Lespines. Mendengar hal itu, ayah Loic pun kembali terkejut. Tapi ia tetap memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput Loic pulang ke sini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Noel. Karena sudah pergi dari Mansion Mary, jadi Noel pun kembali ke kehidupan lamanya di apartemen bersama Layla. Tapi saat ini Layla itu sudah pergi dari pagi bersama Emil. Jadi Noel pun hanya sendirian di apartemen. Di sini Noel pun berniat untuk berbelanja ke supermarket untuk mencari bahan makan malamnya. Namun, ia pun sempat teringat kalau Layla itu sangat menyukai ayam dan ikan. Karena memang Noel itu sering sekali membantu dapurnya Mary. Mengingat hal itu, Leon pun menjadi sedikit berkaca-kaca. Tapi ia pun menguatkan dirinya untuk tidak memikirkan cintanya lagi kepada Leon dan melanjutkan hidupnya sendiri. Ia pun bersiap untuk pergi. Namun ternyata, Loic itu sudah menunggu di depan apartemennya Noel dengan membawa kerah rantai anjing yang ingin ia pasangkan kepada Noel. Sontak Noel pun sangat kaget ketika melihat Loic sudah ada di depannya. Tapi di sini Noel pun berusaha untuk menenangkan dirinya dan mengusir Loic dari sana. Mendengar hal itu, Loic pun bukannya pergi, tapi malah semakin ingin memakaikan kerah anjing itu kepada Noel. Bahkan di sini Loic itu berkata kalau mereka itu sudah ditakdirkan untuk menikah. Mendengar hal gila itu, semakin membuat Noel menjadi takut dan ingin berlari ke kamarnya. Tapi Loic pun menggebrak pintu apartemen Noel dan berteriak agar Noel itu tidak lari. Secara perlahan, Loic juga mendekati Noel. Namun saat itu Noel pun langsung menampar Loic
dengan tangan kanannya. Sontak, perban yang Noel letakkan untuk menutupi mark pendetanya itu terlepas, dan Loik juga sempat melihat mark pendeta dari Noel. Kemudian karena tidak mau ada hal yang lebih buruk terjadi lagi, akhirnya Noel pun langsung lari dari sana. Tapi sayangnya Loik itu dapat mengejar Noel dengan kekuatan fisiknya. Lalu, ia pun menarik tangan Noel dan memutar tangannya agar Noel itu tidak bisa bergerak. Loik pun memperhatikan mark yang ada di tangan Noel. Ia pun merasa kalau ia pernah melihat mark ini sebelumnya. Sedangkan Noel berusaha untuk melepaskan diri dari Loik. Karena jika Loik sadar dengan mark itu, maka nantinya ia akan membuat masalah bagi Leon lagi. Namun tiba-tiba saja Mary pun datang dan langsung menendang Loik dari sana. Tentu saja hal itu membuat Loik menjadi marah dan hendak menyerang Mary. Di sini Noel juga berkata kalau Mary itu harus lari karena Loik itu sangat kuat. Tapi Mary tidak bisa lari dari sana. Ia pun berkata kalau ia akan melindungi Noel karena jika tidak, maka kakaknya akan marah kepadanya. Di sini Noel itu sempat bertanya siapakah kakak yang Mary maksud. Tapi yang harus dipikirkan sekarang ini adalah Loik yang bersiap untuk menggunakan kekuatan dari pohon sucinya. Namun untungnya ada sebuah mobil van yang langsung membawa Loik untuk masuk. Di sini Loik pun terkejut karena hal itu. Tapi ia pun sadar kalau semua orang yang ada dalam mobil itu adalah pengawal keluarganya. Dan para pengawal itu juga mengatakan kalau ayah Loik itu sedang memintanya untuk kembali ke rumah sekarang. Jadi karena hal itulah, Loik pun melepaskan Noel hari ini. Lalu Mary pun memutuskan untuk membawa Noel ke mansionnya karena tidak aman bagi Noel untuk di apartemen sekarang. Panel cerita pun berpindah ke wilayah keluarga Loik lagi. Di sini Loik dan ayahnya itu sedang berdiskusi tentang Noel dan Leila yang dikatakan sebagai anak dari keluarga Lespines. Di satu sisi, Loik itu sangat ingin menjadikan Noel sebagai istrinya. Tapi di sisi lain, ayah Loik itu menginginkan Noel untuk menjadi pendeta keluarga mereka dengan tujuan membantu keluarga Loik untuk menggulingkan kekuasaan keluarga Loik. Terungkap juga kalau kerah anjing yang sering Loik bawa itu mengandung batang dari pohon suci, dan jika sudah mengikat seseorang, maka itu tidak bisa dilepaskan lagi. Namun diskusi mereka itu masih belum membuahkan hasil apapun. Panel cerita pun berpindah lagi ke pesta pertunangan Hugues dan Louis. Di sini, ceritanya itu Louis dijodohkan oleh laki-laki yang merupakan target penangkapan bernama Hugues. Tapi, Louis itu tidak menginginkannya, karena memang Louis itu nggak cinta sama Hugues. Begitu juga dengan Hugues. Jadi intinya pertunangan mereka itu cuma karena hal politik doang. Lalu, Louis pun didatangi oleh Albert. Di sini Albert pun mengatakan kalau Louis itu harus menahan dirinya demi keluarga mereka. Kemudian di sini Albert juga sempat menggoda Louis dengan mengatakan kalau ia tahu putrinya itu berharap menikah dengan Leon. Namun hal itu langsung dibantah oleh Louis. Di akhir percakapan mereka, Louis itu sangat sedih karena adiknya Leon itu sudah tiada. Sedangkan ia sangat membenci adik tirinya yang bernama Sergei. Karena bagi Louis itu hanya Leon lah adik laki-lakinya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game volume 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.